Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat. Nama saya Suarman Zebua, Guru Bahasa Inggris UPTD SMP Negeri 8 Gunung Stoli. Pada saat ini, saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan Merdeka Belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIPEK pada materi Simple Past Tense di kelas 8 UPTD SMP Negeri 8 Gunung Stoli tahun ajaran 2024-2025 pada semester 1. Mari kita saksikan bersama. Stand up. Greeting. Good morning, sir. Good morning and sit down please. How are you today, my students? I am fine, thank you. Okay, before we start our lesson for today, we must sing a song, and after that we are pray. Stand up, please. Berkibarlah bendera, lambang putih gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap jutaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sit down please. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau telah menyertai kami pada pagi hari ini, dari rumah hingga di tempat ini. Ya Bapa, kami akan memulai aktivitas kami, Engkau sertailah ia dari awal, pertengahan, hingga nanti kami mengakhirinya, serta guru kami yang mengajari kami, Engkau berikanlah ia kekuatan, kesehatan untuk mengajari kami. Ya Bapa, hanya ini doa anakmu yang sesingkat ini kami landaskan dalam nama-Mu. Amin. Baik anak-anak kami, apakah semua hari ini hadir? Tidak. Ketua kelas berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Sakit? Sakit. Ya, mari kita sama-sama berdoa untuk mereka, biar nanti di pertemuan berikutnya kita dapat bersama-sama kembali untuk belajar bersama di kelas kita ini. Baik, anak-anak kami, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka Bapak akan mengingatkan kembali. Ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya, dan inilah di atas kesepakatan kelas kita, dan Bapak akan baca satu-satu, yaitu selalu menjaga ketertiban selama pembelajaran berlangsung. Nah, ini anak-anak kami jangan ribut, jangan mengganggu teman, ya. Kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi guru. Jadi sebelum Bapak kasih perintah atau instruksi, maka kamu jangan pernah bikin apa-apa di komputer kita dulu, ya. Nanti Bapak akan kasih perintah dan kemudian kamu melaksanakannya sesuai dengan apa yang Bapak instruksikan. Kemudian menjaga kebersihan ruangan belajar. Kemudian hanya membuka aplikasi ketika diinstruksikan guru. Nanti kita akan menggunakan beberapa aplikasi. Jadi kamu hanya bisa membukanya ketika Bapak suruh nanti, ya. Menghargai dan menghormati guru dan teman. Artinya kamu jangan saling membuli, jangan saling menertawakan teman, jangan mengejek, ya. Itu semua. Nah,
dari kelima ini di atas ada yang mau kita tambahkan, nak? Ada yang mau kita tambahkan? Ya. Baik, terima kasih, nak. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, apa yang akan kita capai selama kita belajar dalam satu pertemuan ini. Nah, yang pertama yaitu murid dapat mengidentifikasi dan membedakan bentuk simple past tense dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kemudian, murid dapat mengidentifikasi dan membedakan bentuk simple past tense dari kata kerja regular hingga ke irregular verb. Kemudian yang ketiga, murid dapat menuliskan kalimat simple past tense untuk menceritakan peristiwa di masa lalu. Jadi nanti kamu harus bisa menulis peristiwa apa saja yang sudah terjadi pada masa yang lalu. Nah, kamu harus sudah bisa menulis nanti bagaimana itu peristiwa pada masa lalu. Nah, yang keempat, murid mampu menceritakan pengalaman sederhana berbentuk tertulis dengan simple past tense. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang simple past tense. Dan yang pertama harus kita tahu apa itu simple past tense. Nah, kamu bisa lihat di atas ini simple past tense yaitu bentuk waktu yang sering digunakan untuk menyatakan sesuatu peristiwa atau tindakan yang terjadi dan selesai di masa lalu. Gitu. Jadi ketika ada kejadian tadi malam, tadi pagi, minggu yang lalu, 2 hari yang lalu, berarti itu termasuk dalam simple past tense. Intinya bahwa simple past tense ini merupakan kejadian yang sudah berlalu, nak. Nah, bukan kejadian yang akan datang. Nah, ingat ya. Jadi kejadian yang sudah berlalu. Yang tadi pagi saja, les 1, 2 itu sudah termasuk simple past tense. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggunakan simple past tense? Biasanya kalau kita menggunakan simple past tense, kita itu akan menyatakan tindakan yang terjadi di masa lalu. Kemudian menyatakan kebiasaan pada masa lalu. Nah, inilah isi dari simple past tense tersebut. Nah, pokoknya intinya, nak, bahwa simple past tense itu adalah kejadian yang di masa lalu. Nah, sekarang simple past tense itu dibagi 3 kalimat, nak, bentuknya. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat interrogatif. Positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Baik anak-anak kami, Bapak mulai dari positive sentence ya, kalimat positif. Yang mana inilah rumusnya di atas, subject plus verb. Ingat, ini past form ya, past form. Kemudian baru objek, baru optional time. Nah, verb past form ini itulah yang sering kita buat, kita bilang-bilang kata kerja bentuk kedua atau verb to. Nah, subjek, kalau subjek itu I, you, we, they, he, it, itu ya. Kemudian kata kerja bentuk kedua. Kemudian objek, kemudian optional time. Optional time ini adalah penanda waktu. Biar kita tahu bahwa waktunya itu sudah lampau begitu. Nah, kita lihat contohnya, nak. She played soccer yesterday. Nah, di sini subjeknya adalah she. Verb to atau past form adalah played ya. Kemudian objek, kemudian soccer, kemudian optional time yesterday. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yesterday ini adalah optional time, waktu kemarin. Nah, kemarin. Sehingga kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dia sedang bermain bola kemarin. Nah, kita baca sama-sama dulu ya. She played soccer yesterday. She played soccer yesterday.
We visited the museum last week. We visited the museum last week. Kami mengunjungi museum minggu yang lalu. Nah, itulah kalimat positif atau positive sentence. Yang kedua, yaitu negative sentence. Nah, di negative sentence ini rumusnya berbeda dengan rumus yang positif tadi. Nah, kamu bisa lihat perbedaannya itu ada mulai dari sini, did not dan verb based form. Ini ya. Nah, di sini dia pakai did not, nak. Sedangkan tadi Bapak ulangi yang ini dia nggak ada. Nah, ini ada. Did not ini biasanya disingkat didn't. Nah, kemudian yang ini berbeda dengan yang positif tadi. Perhatikan ya. Berbeda. Verb, tapi ini base form. Nah, kalau yang ini past form. Udah ketemu bedanya kan? Nah, base form ini adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, kalau dia sudah mulai ke kalimat negatif, maka kata kerjanya itu kembali menjadi kata kerja bentuk pertama. Ya. Makanya nanti di kalimat ini, she did not play soccer yesterday. Nah, we did not visit the museum last week. Jadi kata kerjanya ini kembali menjadi kata kerja bentuk pertama. Tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua lagi. Begitu ya. Begitu kalau negative sentence. Nah, kita lihat di sini, she did not play soccer yesterday. Sudah pas nggak menurut rumusnya ini? Sudah ya? Baik, kita baca sama-sama. She did not play soccer yesterday. She did not play soccer yesterday. We did not visit the museum last week. We did not visit the museum last week. Nah, yang seterusnya adalah interrogative sentence. Di interrogative sentence ini, inilah rumusnya. Berbeda dengan rumus yang sebelumnya. Di sini dia akan berada di awal, nak, di awal kalimat. Baru subjek. Biasanya kan tadi di sini, di antara ini. Nah, di antara subjek dengan verb. Nah, sekarang dia menjadi di awal. Did, baru subjek, baru verb. Ini base form. Kata kerja bentuk pertama. Nah, kemudian ada objek. Baru optional time. Yang uniknya ditambahkan dengan tanda tanya. Itu ya, tanda tanya. Nah, kemudian kita lihat contohnya ya. Did ini did, subjek she, verb play, kemudian objek soccer, kemudian yesterday. Nah ya. Nah, kita baca sama-sama dulu. Did she play soccer yesterday? Did she play soccer yesterday? Did we visit the museum last week? Did we visit the museum last week? Nah, oke, udah. Nah, ini apakah dia bermain bola kemarin? Gitu loh. Kemudian, apakah kami mengunjungi museum itu minggu yang lalu? Nah, inilah interrogative sentence. Nah, kemudian kita belajar mengenai regular verb. Nah, regular verb ini yaitu kata kerja bentuk lampau, tapi hanya ditambahkan ed. Dia beraturan, nak. Kalau regular verb ini dia beraturan. Semua kata kerja hanya ditambahkan ed atau ed. Nah, kita lihat di sini contoh, play menjadi played, walk menjadi walk, walk it ya. Kita baca play, played, walk, walk it. Nah, ini kata kerja regular verb. Kalau ketemu kata kerja yang ada ed di belakang, ed, maka sudah pasti bahwa itu adalah kata kerja regular verb. Ya. Nah,
Kalau irregular verb, kata kerja tidak beraturan ini. Nah, tidak mengikuti aturan tetap. Artinya, beda kata kerja bentuk pertama, beda yang kedua. Contoh, go masa jadi when. Nggak beraturan dia kan? Bukan kayak tadi, tinggal ditambahkan ed aja di belakang. Kalau ini enggak, dia berubah total. Contoh, go menjadi when. Eat menjadi ate. Ya. Nah, kita baca. Go, went, eat, ate. Nah, itu. Itulah kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakannya ketika kita menceritakan sesuatu. Nah, di sini Bapak kasih contoh satu cerita singkat kejadian yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Nah, inilah contohnya yang disebut dengan narrative text. Nah, Bapak kasih judul My Trip to the Zoo. Nah, ini ya My Trip to the Zoo. Perjalanan saya ke kebun binatang. Jadi, saya ke kebun binatang itu last Saturday. Apa last Saturday? Sabtu yang lalu. Sabtu yang lalu. Ya. Last Saturday, I visited. Nah ini, mulai. Ini kata kerja apa ini? Kedua ya. Ini termasuk regular atau irregular verb? Regular. Karena ada ed di belakang ya. Nah, I visited the zoo with my family. Saya mengunjungi kebun binatang bersama dengan keluarga saya. Ada my di sini. Kemudian, we saw many animals. Kami melihat banyak binatang-binatang. Ada s di belakang. Nah ini, saw ini kata kerja bentuk kedua. Nah, ini regular verb atau irregular verb? Regular atau irregular? Irregular verb ya. Karena kata kerja pertamanya ini adalah see. Ini ya, see, melihat. See menjadi saw. Nah, itu dia. Kemudian like lions, seperti singa-singa, and elephants. Atau gajah-gajah. Nah, dan gajah-gajah. Kemudian kita lanjut. Ada di sini took. Ini regular atau irregular? Irregular. Kenapa? Dia nggak beraturan. Dia nggak ada kayak gini. Id. Nah, I took many pictures and enjoyed my day. It was a fun trip. Nah, ada was. Berarti sudah lampau. Nah, ini saya mengambil beberapa foto dan saya menikmati hari-hari saya. Nah, kemudian itu adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Nah, kita baca sama-sama ya. Besarkan suaranya. My trip in the zoo. My trip in the zoo. Bapak ulangi. My trip in the zoo. My trip in the zoo. Last Saturday, I visited the zoo I visited the zoo with my family. with my family. We saw many animals We saw many animals like lions like lions and elephants. and elephants. I took many pictures I took many pictures and enjoyed my day. and enjoyed my day. It was a fun trip. It was a fun trip. Nah, inilah contoh kalimat atau cerita naratif teks. Kalau kamu lihat semuanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, kecuali tadi ada nggak kalimat negatif di sini? Kan kita tadi belajarnya 3 ya. Ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, di sini ada nggak kalimat negatif? Ada nggak? Di cerita ini di atas. Kamu lihat bukumu, kemudian lihat
contoh negative sentence, rumusnya ada nggak di sini di atas? Nak? Tidak ya? Karena nggak ada not di sini. Itu ya? Nggak ada ya? Nah, kemudian ada nggak interrogative sentence? Kalimat tanya nggak ada di sini. Dan sekarang silakan buka di komputermu, ada Microsoft Edge. Microsoft Edge. Ada? Silakan dibuka. Dah. Maka silakan kamu ketik link ini. Kamu ketik link ini di sini di atas, nah, bukan di bawah ini ya, tapi di sini di atas. Nah, ada nggak kolom model seperti ini di atas itu? Ada ya. Maka kamu ketik S.ID_8B seru. Nah, itu ini di atas. Ingat, harus persis sama, tidak ada spasi, nak. Tidak ada spasi ya. Kamu lihat, tidak ada spasi. Tidak ada spasi. Kemudian ID SID 8B seru. S.ID huruf kecil semua. Udah. Hah? Iya, ini di atas B. 8B seru. Kalau udah, jangan di enter dulu ya, biar sama-sama. Perhatikan, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Satu-satu huruf pun nggak boleh salah, nak. Satu huruf pun nggak boleh salah ya. Ini salah. 8B itu, huruf B itu seru. BS seru ini huruf besar semua. Makanya nanti tidak terbuka. Ini huruf kecil, salah. Ini udah huruf besar. Udah ya, tenang ya, jangan di enter dulu lah. Setelah kamu input link ini, maka silakan ambil headset itu, kasih di telingamu. Headset kasih di telinga, kita akan menonton YouTube sebentar. YouTube tentang simple past tense. Baik. Ya, udah. Silakan di enter dan di situ nanti kamu akan lihat dan menonton YouTube. Di situ ada penjelasan tentang simple past tense. Nanti Bapak tanya apa aja yang ada di situ. Ingat, Bapak tanya nanti apa yang di situ, kamu catat yang penting. Ya, kamu catat yang penting. Maka setelah kamu catat nanti Bapak akan tanya-tanya apa isinya. Oke, silakan. Nanti boleh gantian kok. Ya, ada yang bocor. Ada. Kenapa bocor tuh? Nggak kedengaran. Di mana? Headset mana yang nggak kedengaran? Mana colokannya? Dah. Play ya, play.
Tahu kan play? Kan nggak kedengaran, belum kamu play. In situ teaching tutorial program with me, Miss Tika. Now, well, everybody, in this next occasion, I would like to discuss about gimana sih cara menyelesaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Artinya apa? Ya, hubungannya sama sekarang nih. How to say it in English? Kalau kejadian itu sudah terjadi di masa lalu dan nggak ada pengaruhnya sama sekarang. For example, aku udah ngerjain PR kok kemarin. I finished my homework atau I did my homework. My homework atau I did my homework. Yes. Semuanya harus pakai itu. Baik anak-anak kami semua, kamu lihat di sini ada link di sini. Link ini kamu ketik kembali, lalu kamu coba akses link ini, kemudian di situ nanti ada Padlet. Nah, di Padlet ini kamu menuliskan pengalaman kamu dalam satu kalimat saja, pengalaman kamu di masa yang sudah lampau, di masa lalu. Boleh dari tadi pagi, boleh kemarin malam. Ingat, gunakan rumus yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik, silakan diakses. Ini di atas, tulis seperti menulis yang tadi. Ingat huruf besar ya, kalau tadi 8B seru, sekarang 8B top. Bisa? Bisa nak? Ini. Klik tanda tambah dulu nak. Ada tanda tambah tadi Bapak bilang kan? Ada tanda tambah di atas ini. Makanya diperhatikan ini di atas, slide ini di atas, gambar ini di atas diperhatikan. Ada tanda tambah di sini. Klik satu kali, udah dia akan muncul satu kan? Baru ketik lagi ini, SID 8B top. Udah? Baik, di depanmu sudah ada Padlet. Maka di Padlet ini kamu perhatikan, di atas ini dulu perhatikan nak. Maka di bawah ini ada tanda tambah. Lihat di komputermu ada nggak tanda tambah? Ada ya. Maka kamu klik ini, maka muncul. Ada yang muncul ya kan? Muncul kayak gini dia. Udah? Udah muncul ya. Maka ketik namamu. Contoh. Nih. Udah, setelah ketik namamu, udah, baru enter, baru ketik I went to school. Udah. Yesterday. Ingat yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Perhatikan lagi. Setelah kamu ketik, dah, maka klik publish ini, publish. Ini ya, publish. Setelah kamu ketik, maka klik satu kali aja publish ini, maka akan muncul nanti di sini. Bapak akan lihat nanti ada di sini. Udah? Maka silakan. Iya. Nama lengkap.
Dah? Baik, satu pun nggak ada yang muncul ya? Masih belum ada yang muncul, satu pun. Ada. Hmm? Apa tuh? Oh iya. Baik, udah? Udah? Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompok. Jadi kelompoknya itu sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah dilakukan tadi. Dan Bapak sudah dapat hasilnya. Bapak akan bagikan kelompok. Jadi nanti kelompok itu yang ini satu kelompok nih. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu itu 2 kelompok. Pokoknya 4 komputer, maka dia satu kelompok. 4 komputer. 1, 2, 3, 4. Satu kelompok. 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 Dah? Maka nanti ada tugasmu per kelompok. Udah? Sudah, Nak? Sudah?
Baik anak-anak kami, kelompok yang sudah Bapak bagi tadi, silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi soal yang ada, dan silakan bekerja kelompok tetapi menggunakan komputer masing-masing. Ya, nanti setelah selesai ini, maka salah satu dari anggota kelompok akan membacakan cerita yang sudah kalian buat. Ingat ya, ada cerita yang sudah kalian buat tadi, maka silakan kalian bacakan, salah seorang saja nanti membacakan hasil dari kelompok masing-masing. Baik, silakan bekerja. Baik, kerja kelompoknya sudah selesai, dan sekarang kita tampilkan satu-satu dari anggota kelompok, satu-satu orang perwakilan akan membacakan hasil dari cerita yang sudah kalian buat di masing-masing kelompok. Baik, saya persilakan untuk kelompok 1. Fun day at amusement park. Last weekend, my family and I went to the amusement park. We rode many exciting rides and screamed a lot. We ate cotton candy and popcorn. We played games and won some praise. At the end of the day, we took a family picture. In the evening, we camped under the stars. Hiking adventure. Last summer, we went hiking in the mountains. We saw beautiful views and took many pictures. We had a picnic on the top of the mountain. We met some friendly hikers on the trail. In the evening, we camped under the stars. A day at the zoo. Last month, we visited to the zoo together. We saw lions, tiger, and elephant. We took many pictures of the animals. We fed the giraffe and they were so tall. We watched a bird show and it was amazing. At the end of the day, we bought souvenirs to remember our trip. We played in the sand and built a big sandwich. All fun day at the beach. Last weekend we went to the beach with our friends. We played in the sand and built a big sand castle. We swam in the sea and enjoyed the cold weather. We had a finish on the beach with sandwich and juice. We took lots of pictures on muddy fun memories. Before we went home, we watched the movies and felt very happy. Our trip to the city. Last winter, we visited the city together. We saw tall buildings and busy streets. We visited a museum and learned a lot. We enjoyed delicious food at a restaurant. At night, we saw the city lights and took many photos. Baik anak-anak kami, di akhir ini Bapak akan memberikan kuis. Kuis ini agar Bapak juga tahu sejauh mana pemahaman kamu tentang materi kita hari ini. Kuis kita hari ini berisi tentang simple past tense. Nanti kamu jawab dan kita mainnya di quizzes. Sekarang silakan masukkan angka ini 288203. 288203. Masukkan di situ lalu klik join. Nanti muncul di bawah ini siapa yang sudah masuk. Dah? Ya, sekarang tulis namamu masing-masing. Kalau boleh nama lengkap, boleh nama panggilan juga. Boleh, start. Ya, baru satu. Johnson, Chris, Hari, Eta. Ya, nih, ya. Ya. Ya, terus.
Peserta baru 15 peserta. Ya, baru 17, 18. Dua lagi, 19. Satu lagi. Satu lagi siapa tuh? Mana satu lagi? Baik, kita mulai ya. Bapak akan mulai, silakan kerjakan. Boleh dilihat bukunya tadi, yang sudah ditulis-tulis tadi. Dan kita mulai dari sekarang. Ya, dia udah mulai naik. Si Jian. Ingat ya, waktu juga dipertimbangkan ya, Nak. Waktu dilihat waktunya. Ayo. Terus. Ya, Jian masih di atas. Ruben mulai naik ini. Johnson, Juliana, Ruth. Udah, fokus dulu kerjakan soalnya. Ayo. Perhatikan rumus simple past tense ya. Rumus simple past tense. Ini masih belum. Nah, ini masih belum. Nah, ini.
Ya, 2 orang lagi. Ya, semangat. Itu naik ya, naik dia tuh, naik. Udah selesai, Pasca? Ayo, satu lagi. Udah ya? Udah. Satu orang lagi kayaknya. Satu lagi. Oke, selesai. Kita lihat juara kita. Ya, tepuk tangan. Ya, inilah ini kejuaraan kita. Nah, kejuaraan di kelas kita sekarang. Oke. Baik, semua pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan Bapak akan ambil kesimpulan bahwa simple past tense digunakan untuk menceritakan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Penting untuk mengenali kata kerja regular dan irregular serta membedakan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jadi itulah kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini dan semoga pembelajaran ini dapat kamu ulang terus di rumah agar kamu bisa mengerjakan soal-soal nanti kalau ada di ujian. Pembelajaran kita hampir selesai dan Bapak akan mengajak kalian berefleksi bersama. Kita akan melakukan refleksi. Beberapa nanti kasih pendapatmu bagaimana pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan. Materi hari ini sangatlah asik. Saya sangat suka mengerjakan kuisis. Baik, demikian saja pembelajaran kita hari ini dan akhir kata Bapak akan memberi kamu salam. Good day all my students. Good day, sir. Baik Bapak Ibu, demikianlah pembelajaran saya hari ini yang pembelajaran berdiferensiasi berbasis tipek. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat.